karena saya hari ini ingin berbagi masalah sebenarnya, Pak. Dan Oke. mudah-mudahan bisa mendapatkan istilahnya sharingan dari Bapak. Oke, sama-sama Bu Lu. Ya kita santai saja Bu Lu selama 10 sampai 15 Oke. menit ke depan ini. Mungkin ada apa yang bisa Bu Lu sampaikan, mungkin berbagi kepada saya untuk hari ini, Bu Lu. Begini Pak, kalau saya Niki sebenarnya punya masalah di sekolah sih, khususnya dalam Mm-mm. kepanitiaan. Saya tergabung di kepanitiaan tim literasi sekolah. Mm-mm. Kemudian di kepanitiaan itu kan memang ada strukturnya Pak Gih, dan memang tiap tahun kita membuat sebuah program rencana kerja tahunan. Dan Mm-mm. itu harus, karena membutuhkan pendanaan kan otomatis program itu sudah harus di awal tahun sudah Mm-mm. dirancang, kemudian dibagi-bagi istilahnya siapa koordinatornya untuk event-event yang sudah kita Mm-mm. rancang untuk kita laksanakan. Kan kita Ya, saya tahu. sekarang masalahnya ketika program itu sudah kita ajukan dan siap kita Mm-mm. laksanakan, Mm-mm. di sini kadang koordinator itu istilahnya mungkin mungkin persepsi saya saja nih sih, mungkin Nggih, belum nggih. belum belum tahu apa yang harus dilaksanakan. Belum tahu apa yang harus dilaksanakan, juga mungkin mereka memerlukan support, tidak bisa jalan gitu intinya. Jadi ketika ada yang program yang harus segera dilaksanakan, istilahnya masih nunggu-nunggu gitu, nunggu-nunggu dari ketua gitu istilahnya. Jadinya mau tidak mau ketuanya istilahnya ewuh mau marah, tapi tidak boleh katanya marah, karena ketika kita marah istilahnya ngambulan kan otomatis tidak ada yang mau kerja walaupun koordinator sudah ditetapkan. Dan itu mungkin Pak permasalahannya. Jadi intinya begini, Mm-mm. mungkin pada pelaksanaan program Mm-mm. yang seharusnya sudah direncanakan harus laksana dan itu belum dilaksanakan oleh koordinator. Oke. Berarti Itu Pak di mungkin. saat yang konfirmasi Pak sampaikan Bu Lu itu setiap akhir tahun ada kegiatan program, tetapi ketika Nah, program itu akan dijalankan ada beberapa hambatan-hambatan di saat kegiatan tersebut. Nah, kalau saya boleh tahu Bu Lu, eh, dari program yang hambatan yang terjadi pada saat itu, bagaimana Bu Lu melihat situasinya pada saat seperti itu? mungkin gini panggil. Iya. Tiap tahun itu ada program yang mungkin sama diulang. Mm-mm. Sekarang mungkin yang jadi hambatan itu mungkin ketika ada program baru dilaksanakan, mungkin itu yang menjadi kendala bagi koordinator karena mungkin dia merasa sesuatu yang baru, jadinya eh, antara tahu tidak tahu, berani tidak berani, action langsung melaksanakan di lapangan itu karena langsung terkait dengan siswa. Jadi Mm-mm. eksekusinya ke siswa, itu Mm-mm. hambatannya mungkin kita harus komunikasi dulu ke manajemen sebelum Mm-mm. pelaksanaan di lapangan pada hari H Mm-mm. misalnya, Mm-mm. itu komunikasinya kadang mungkin apa namanya Tidak tidak bagus. tidak pas. Ada mungkin Mm-mm. event, ada kegiatan dari sekolah mungkin yang tiba-tiba tidak bisa kita prediksi ada gitu. Jadinya Mm-mm. ketika kita mau laksanakan eh, ada event lain, jadinya ditunda dulu atau di istilahnya di cancel dulu gitu mungkin Pak, Mm-mm. yang Berarti yang Bu selama Lu ini melihat dialami. ya, berarti Bu Lu Oke. melihat sebagai seorang koordinator itu seharusnya bagaimana Bu Lu? Kalau menurut Kalau pandangan seorang Bu Lu? koordinator sih ya Pak ya, dari Mm-mm. pengalaman mungkin ketika sebuah program sudah harus Mm-mm. dilaksanakan karena termuat di rancangan, Mm-mm. awalnya sih kita komunikasi dulu dengan manajemen untuk pelaksanaannya karena Komunikasi. kita perlu istilahnya di backup, istilahnya Mm-mm. didampingi, kita berkolaborasi juga dengan manajemen, khususnya kalau di sekolah siang Mm-mm. di kesiswaan dengan mengumpulkan siswa,
Kemudian kalau di humasnya mungkin ini menginformasikan di wali, karena juga kita kerjasama dengan wali informasinya. Dan ketika ada terhambat mungkin komunikasi ke jadinya koordinator itu kembali lagi bertanya kepada ketuanya, ini bagaimana, ini harusnya kita seharusnya seorang koordinator kan harusnya sudah kalau memang belum bagus komunikasinya dengan manajemen, kembalilah lagi memaksimalkan gitu loh sebelum actionnya. Jangan lagi istilahnya lepas tangan intinya gitu, jangan lepas tangan dan kembali mengembalikan ke ketua intinya gitu mungkin Pak. Nah, itu mungkin Pak kalau koordinator. Nggih. Tiang simak buluh menyampaikan bahwasanya seorang koordinator dalam kegiatan program akhir tahunan itu paling tidak ada komunikasi ya buluh ya, ada komunikasi dengan ketuanya, kemudian ada kolaborasi dengan siswanya pada saat kegiatan, kemudian paling tidak ada tanggung jawab lah jika ada segala hambatan yang terjadi pada saat itu. Kira-kira buluh siapa boleh tahu itulah buluh siapa nama koordinatornya waktu pada saat itu buluh? Apa teman dekatnya? Ya, semua juga teman Pak. Kita kalau di tim literasi kita guru-guru bahasa ya Pak ya, kumpulan dari guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Semua Bali, guru ya, guru bahasa Banten. Jadi, tapi tidak dalam semua hal ini kita juga ya? melewati kalau untuk koordinator itu terpecah-pecah Pak. Maksudnya per kegiatan itu per satu koordinator tapi dibantu oleh panitia inti. Jadi ada istilahnya koordinator sebagai eksekutor yang melaksanakan di lapangan. Ada juga panitia inti yang nanti membackup. Kita juga punya panitia inti yang istilahnya mendampingi pelaksanaannya. Jadi istilahnya begini, dia sebenarnya tidak dilepas koordinator ini. Jadi panitia inti tetap mendampingi. Tapi kemungkinan karena baru istilahnya ya, dan orangnya baru. Karena takut mungkin orangnya baru. Orangnya baru plus atau kemarin programnya baru. Misalnya saya ambil contoh ya, ini kemarin di AKM. Kita itu membuat sebuah istilahnya soal AKM itu assessment kompetisi minimum itu ini baru usaha pertama, baru dicobakan program ini. Jadi kita menghimpun guru bahasa Inggris, guru matematika dan guru bahasa Indonesia kan 3 poin mapel itu membuat soal online. Kemudian soal online ini akan diberikan ke siswa lewat link. Dan setelah itu siswanya guru yang membuat soal ini juga membuat pembahasan soal Pak. Jadi ketika sudah dibagikan di pagi, dibagi buka linknya 7.30 itu dibuka linknya, kemudian ditutup pada siang sebelum istirahat itu. Setelah itu dikasihkan link juga untuk pembahasan soal hari itu. Nah kendalanya di sini hambatannya kan koordinator ini memang agak susah nanti ketika menghubungi guru-guru pembuat soal dan guru yang membuat soal itu mentahnya itu di pembahasan, maksudnya dituntut pembahasan video, tapi soal itu sudah dibuat, tapi pembahasannya itu tidak di video, mungkin cuman berupa dokumen biasa, ketikan biasa, dan di koordinator jenis yang menghandle itu stuck dia. Untuk kelanjutan, misalnya minggu ini soal matematika, nanti minggu depan soal bahasa Indonesia, minggu depannya lagi 3 minggunya yang kedepannya bahasa Inggris. Itu seharusnya bergulir, kadang stuck, itu maksudnya tidak bisa guru yang selanjutnya menghandle gitu. Atau gimana sih soal AKM itu, ya begitu mungkin dia kurang informasi, karena ini yang baru misalnya yang saya cobakan gitu. Apa yang disampaikan Buluh benar sekali ya, kalau di posisi apa yang
tadi tiang dengar di masing-masing tiap koordinator ketika ada panitia utama paling tidak apa hambatan dan yang kurang dipahami di masing-masing koordinator paling tidak disampaikanlah ke panitia utama sehingga ada kolaborasi untuk menanggulanginya. Mungkin seperti itu Bu Luh ya? Iya Pak, sebenarnya koordinator ini di-backup oleh panitia utama kalau memang ada komunikasi tidak nyambung ke guru-guru yang harusnya terlibat di sana di pelaksanaan, harusnya kan dikomunikasikan jadi tidak terputus program itu, tetap nyambung dan ini kembali mengadukan dan sepertinya kok nggak bisa rasanya dilaksanakan lagi gitu kan mungkin. Jadinya kayak stuck gitu dan sekarang direfleksikan lagi jadi kegiatan AKM ini di perancangannya mungkin kita ganti. Jadi tidak lagi kita laksanakan di tahun ini, di tahun kemarin dilaksanakan. Tahun ini sudah tidak dilaksanakan lagi karena memang kendala itu, Pak. Karena sudah tidak memungkinkan, Bu Luh ya. Iya. Kira-kira kalau boleh tahu ini Bu Luh, kira-kira kalau boleh tahu apa posisi Bu Luh pada saat kegiatan itu Bu Luh? Kalau pada saat kegiatan saya ketua di tim literasi, jadi setiap komplainan ya, jadi koordinatornya kemarin di guru bahasa Indonesia, jadi stucknya itu pada komunikasinya ke guru-guru pembuat soal, khususnya di pembahasan itu yang dia tuntut harus video gitu. Jadi dia punya prasyarat ketika soal itu setelah dijawab ke siswa, pembahasannya harus berupa video ya, Pak. Sepertinya tidak luas gitu kalau versi saya sih, kalau saya sebagai penengah kalau harus video, kemungkinan teman itu tidak bisa membuat versi video dalam pembahasan soal gitu. Beberapa teman ya kalau menurut saya. Tapi yang koordinator ini bersikeras harus video, kalau nggak video muridnya mungkin nggak akan mengerti pembahasan soalnya gitu. Ya memang sih kembali ya kemampuan literasi siswa berbeda-beda. Iya. Gini Bu Luh, saya pingin tahu aja Bu Luh. Ini kan udah sampai akhir tahun juga ini menjelang akhir tahun Bu Luh ya. Kalau sekarang kan tahun ajaran baru Pak, kita mulai dengan tahun program ajaran yang baru baru. mungkin kalau boleh saya tahu seandainya Bu Luh itu kembali dijadikan mempertanggungjawabkan dalam situasi seperti ini, kira-kira kiat-kiat Bu Luh untuk kedepannya akan seperti apa Bu Luh kalau boleh tahu? Kalau saya kembali di posisi ya dari refleksi yang Bu Luh alami di tahun-tahun yang lalu itu, kira-kira apa yang akan Bu Luh lakukan? Kalau program pembuatan soal AKM, asesmen kompetisi minimum ini kembali dijalankan, dilaksanakan. Kalau saya sih lebih memberikan kebebasan kepada pembuat soal untuk pembahasan soalnya, tidak stuck harus video gitu. Boleh juga kreasi dari guru-guru pembuat soal dan soalnya mungkin bervariasi ya Pak ya. Tidak harus hot gitu. Bagi saya sih tidak harus hot. Memang tuntutan harus berpikirnya tingkat tinggi ya. Tapi yang namanya siswa kan tidak semua punya kemampuan berpikir tingkat tinggi ya Pak ya. Sesuai kebutuhan gitu. Mungkin ini tuntutannya mungkin satu variasi soal, mungkin yang kedua mungkin di pembahasan itu tidak harus video. Ya boleh bervariasi kalau ya dipercaya lagi dan melaksanakan kembali program AKM ini Pak. Ya. Itu mungkin Pak. Kira-kira kalau boleh tahu Bu Luh kalau itu terjadi dengan kiat-kiat Bu Luh nanti ke depannya, ada nggak orang terdekat yang kira-kira sepahaman dengan Bu Luh dengan memberikan kebebasan, kemudian kreativitas siswa itu dibebaskan untuk membuat soal akan seperti apa sesuai dengan kebutuhannya. Ada nggak orang kepercayaan yang mungkin sama dengan pemikiran Bu Luh? Kalau yang sepemikiran mungkin ada Pak, satu Pak. Ada bapaknya sih, bapak ini ya satu mapel dengan saya dan mungkin juga
sudah di guru penggerak kemarin, jadi dia tahu mungkin ya Guru penggerak bagaimana juga ya? diferensiasi Udah tamat guru penggerak di juga ya? angkatan kemarin, Mhm, di angkatan 7. Jadi dia mungkin lebih tahu gimana yang namanya berdiferensiasi ya Pak ya, yang namanya ya, eh, pembuatan soal, konten-konten yang bervariasi, sorry Pak, dengan dengan apa namanya pembahasan yang tidak harus pembahasan soal yang mhm tidak harus stagnan dengan video ya Pak ya. Mungkin mhm dengan dia mungkin saya bisa nyambung untuk apa namanya mengkomunikasikan ide, berkolaborasi. mhm. Begitu mungkin Pak. Oke, luar biasa. Artinya Iya, Bu Luh, seandainya ke depan Bu Luh melakukan kegiatan itu kemudian diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua dalam bidang Bu Luh itu paling tidak satu, Ibu Lu sudah tadi menyampaikan adanya di masing-masing koordinator itu paling tidak komunikasi, kolaborasi, tanggung jawab itu selalu ada di masing-masing koordinator, kemudian menyampaikan ke panitia umum. Kemudian Bu Lu betul. menyampaikan agar kreativitas dan kebebasan anak itu ditonjolkan, dia bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan cara cara belajarnya Bu Lu ya. Nggih. Jadi Nggih, mungkin begini, eh kalaupun nanti program ini bisa terlaksana lagi ke depannya, mhm eh diferensiasinya mungkin variasi soalnya mungkin deh kalau ke mhm guru-guru mapel itu diberikanlah kebebasan ke guru mhm mapel uh, untuk memvariasikan soal, kemudian mhm pembahasannya juga bisa video, bisa cuman dokumen artikel ketikan biasa gitu. Jadi tidak terlalu tinggi lah tuntutannya. Ya, tuntutan yang tinggi untuk di pembahasan soal, pembuatan soal ini akan membuat stuck apa namanya program itu tidak terlaksana Pak. Jadinya eweh pekeweh istilahnya kok susah mhm. ya buat soal KKN jadinya nggak mau saya buat soal lagi yang lain Ya aja kasih ya. Nah jadi ya program itu tidak berlanjut jadinya ya. Banyak itu yang nggak Pak. ikut janjinya buluh ya, kalau Iya, banyak dipaksakan. yang menghindar, menolak Mhm jadinya untuk mhm. membuat soal kalau dipaksakan seperti itu. Jadi tidak ada Nggih, Buluh. kebebasan, benar Bapak. Nggih nggih. Nggih, sudah tiang tangkap apa yang Buluh sampaikan tadi, Buluh. Memang luar biasa, Hmm. motivasi Buluh. Mudah-mudahan ke depan bisa sesuai dengan apa namanya inspirasi Buluh itu siapa tahu ya bisa Buluh nanti ke depannya bisa ditunjuk di Hmm. kampus lagi. Oke, Buluh, menutup akhir pertemuan hari ini saya sudah tangkap. Mungkin apa yang Ibu Luh tangkap dari pembicaraan tadi mungkin mungkin penting bagi Bu Luh untuk kedepannya akan seperti apa tindakan Bu Luh jika ditunjuk lagi menjadi ketua kegiatan tersebut Bu Luh sesuai dengan bidang Bu Luh. Kira-kira apa yang sudah kita Uh, ya tangkap tadi? G. Kira-kira Pak, kalaupun nanti saya Oke. dipercaya lagi untuk melaksanakan kegiatan itu, pembuatan soal AKN di kegiatan Hmm, literasi sekolah, hmm, eh, saya mungkin lebih akan memberikan kebebasan kepada hmm, guru, tetap kolaborasi kita ya Pak ya, kolaborasi di hmm, antara guru-guru mapel, hmm, pembuat soal. Jadi kalau punya hmm, kendala kita komunikasi, hmm, kebebasan juga diberikan kepada guru-guru pembuat soal ini untuk memvariasikan jenis soal, baik soal visual bisa, maksudnya dalam hmm, video bisa, bisa dalam hmm, cuman ketikan biasa, hmm, kemudian pembahasan juga divariasikan, tidak harus stuck dengan video, tapi juga hmm, bisa dengan hanya sederhana dengan PowerPoint biasa, boleh. hmm. Jadinya mungkin level soal juga divariasikan. Jadinya apa namanya? eh kita Sesuai dengan intinya kita kebutuhan. berdiferensiasi sesuai dengan Ya, kebutuhan siswa juga. berdifferensiasi. Nah, Ya. jadi tetap kolaborasi kita sebagai tim inti juga koordinator diperlukan. Juga Hmm, tetap komunikasi ke manajemen sekolah bagaimana hasilnya yang kita dapatkan setelah dilaksanakan apa namanya itu soal itu diberikan ke siswa refleksinya tetap komunikasi ke manajemen sekolah gimana sudah meningkat nggak kemampuan anak di hmm, soal AKN gitu misalnya karena memang
dituntutkan sih untuk berpikirnya tingkat tinggi kalau soal-soal itu. Seperti misalnya kalau matematika tidak langsung hitung-hitungan kayak bercerita, soal cerita dulu, dari mencerna dulu sampai bisa mendapatkan jawaban. Seperti itu mungkin Pak, kurang lebih. Luar biasa Bu Lu dengan apa namanya agenda ya, rencana program Bu Lu sehingga apa namanya kejadian pengalaman yang dulu itu seolah-olah menjadi refleksi, kemudian semangat Bu Lu, kiat-kiat yang akan Bu Lu lakukan itu luar biasa, saya apresiasi dan saya doakan Bu Lu semoga Bu Lu terpilih lagi menjadi ketua lah di bidangnya Bu Lu. Ya Bu Lu ya. Nggih. Mudah-mudahan Pak ya kalau dipercaya Nggih. bisa. Dan ingat Nggih, mudah-mudahan. temennya yang tadi itu Bu Lu, teman Iya apa Pak, namanya IPB ya itu yang perlu nggih, diajak yang partner itu kemarin temennya yang tadi itu ya, ditandai ya aja. sedang dijaring untuk jadi turut penggerak Pak. Oh, gini. Nggih, Oke Bu sedang Lu. berproses ya. Nggih. Nggih Bu Lu, hari Nggih, ini terima kasih mungkin Pak, saya merasa nggih, tercerahkan. cukup sudah ya. Mungkin kita bisa Nggih. berjumpa lagi di waktu lain kali tapi tetap ya kita sebagai teman saya juga apresiasi apa yang Ibu lakukan. Jangan ini ya bosan-bosan seandainya Bu Lu sempat nanti ya berbincang-bincang ini Nggih. penting sekali menurut saya Bu Lu. Oke Bu Lu, Iya, terima benar kasih. Pak. Tercerahkan. Nggih, yang tutup, yang akhiri pembicaraan hari ini. Oke Bu Lu. Nggih, terima kasih. Ya mungkin hari ini kita berbeda peran dulu. Mungkin saya sekarang sebagai Nggih. ini ya, sebagai coach, kemudian dulu sebagai cook untuk saya. Oke, yang Nggih Pak. persilakan. Selamat sore Bapak. Bagaimana? Sore, Bu Lu, Sehat sore, hari sore. ini? Nggih. Sehat. Jadi mungkin 15 menit ke depan ini kita akan ngobrol sebentar Pak nggih. Ngobrolnya ngobrol santai mungkin. Jadi Siap. kira-kira Bapak istilahnya sesi ini kita pakai sesi sharing pengalaman, apapun mungkin yang kiranya kita bisa bagi dalam hari ini Pak nggih. Kira-kira ada yang mau disampaikan Pak pada hari ini? Nggih, terima kasih atas waktunya juga Bu Lu. Saya mencoba ini menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi, artinya pengalaman saya yang dekat ini tentunya tidak lepas daripada sekolah Bu Lu. Di sekolah 1 minggu yang lalu saya mengadakan apa namanya itu ada kegiatan dari apa namanya dari BGP ya, BGP tentang sosialisasi penyelesaian PMM, Platform Merdeka Mengajar. Gitu. Saya mengikuti dengan baik pada saat itu bahwasanya saya menyadari di sekolah saya itu ada beberapa teman itu ada yang teman belum sempat membuka sama sekali karena saya baru juga jadi lah dulu. Kemudian saya cek di akhir sesi besoknya saya sudah cek teman-teman satu ada yang belum membuka sama sekali, kemudian 2 guru sudah membuka tetapi belum sempat melihat atau menjawab beberapa soal diskusi yang ada di PMM. Kemudian ada 2 teman yang sudah sempat membuat sampai 6 topik lah, sampai 6 topik tetapi belum sempat juga buat dia terkendala di aksi nyata gitu. Nah, yang lainnya baru sampai ada sisanya ada yang 2 topik, ada baru 1 topik gitu. Kemarin dia sampaikan secara langsung dengan teman-teman, Bapak Ibu, bahwasanya kemarin saya itu ikut sosialisasi karena kebetulan saya juga ikut menjadi CGP, puji syukur saya sudah bisa membuat satu aksi nyata dalam PMM tersebut, Platform Merdeka Mengajarnya ini Nah, saya sampaikan bahwa bagaimana pentingnya PMM kalau kita sudah membuka semua ilmu, semua bahan ajar, apapun media-media, semua ada di sana kalau kita sudah rajin membuka. Jangan segan-segan Ibu Bapak untuk membukanya kalau nanti terkendala, Bu Bapak yang masih sudah umur lah itu,
silakan yang muda-muda, mendampingi. Nah, saya biasa itu dulu dalam sekolah itu saling pendampingan itu saya kolaborasi Hmm. lah, guru muda yang masih Hmm. jadi saya kolaborasikan dengan guru yang mungkin sudah berumur. Nah, kendalanya di sana itulah Bu, Nggih, Bu Luh, nggih, guru-guru kendalanya? guru-guru yang senior biasanya dia itu agak, Oh, ah ngapain, tidak dianggap penting karena bukan menjadi suatu kebutuhan gitu Bu Luh, karena zaman mereka itu kan beda gitu. Karena kalau kita membuka, media yang digunakan dalam, PMM, mengajar di sana, kemudian mhm, teori-teori yang dikemukakan itu sudah, apa namanya, sudah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Tetapi mungkin, paradigma lama kan berbeda, mungkin ya yang penting mengajar, habis mengajar sudah selesai gitu tanggung jawabnya. Nah itu udah menurut saya mungkin bukan menjadi suatu kebutuhan sehingga para senior guru-guru yang sudah lama itu agak males lah, itu Bu. ya. Nggih, Pak, berarti yang dari yang saya tangkap mungkin nggih, permasalahan Mhm Bapak niki, Bapak sebagai leader, seorang kepala mhm sekolah. mhm Jadi Bapak satu sisi Bapak, terkait dengan sosialisasi dari, mhm, penyelesaian begitu. PMM karena ada BGP yang datang ke sekolah, berarti ada tuntutan dari BGP untuk istilahnya mengerjakan Mhm PMN itu dari mhm di sekolah. Sedangkan di satu sisi Bapak sudah berusaha maksimal memotivasi teman-teman ya. Mungkin siap, ada yang satu orang yang sudah membuka, dua orang yang sudah membuka sampai modul 2 mungkin, tapi mhm belum sampai ke aksi nyata. mhm Kebetulan Bapak sendiri yang sudah sampai membuat aksi nyata, mhm karena memang rasanya, istilahnya karena Bapak ikut program CGP niki mhm merasakanlah istilahnya paradigma mhm baru bagaimana menuntun mhm siswa dengan kurikulum merdeka, berdiferensiasi gitu. mhm Ya, seperti itu mungkin, jadi Bapak satu sisi sudah memotivasi memotivasi teman-teman untuk setidaknya ayo membuka PMM dan mengerjakan sampai aksi nyata, kan gitu kan. mhm Tapi di mhm sisi lain kendala hambatannya karena di sini kan ada dua guru mhm senior dan junior. Guru senior di sini khususnya, yang punya paradigma lama yang istilahnya tidak membutuhkan istilahnya mhm cuman beranggapan, berasumsi setelah mengajar dan selesai, tidak lagi mempunyai mhm tuntutan kewajiban untuk mendidik, menuntun, apalagi nih nuntun mhm siswa katanya, versi jantan guru-guru senior. Jadi mungkin ke depannya mungkin, eee, Bapak sesudah melaksanakan NIKE, eee, kira-kira sekarang ada di posisi mana, Pak? Ketika Bapak harus mencapai tujuan harus menyelesaikan PNN itu. Saat ini mhm kondisi dengan hambatan yang Bapak mhm. rasakan. Posisi mana Bapak sekarang? Hari Di ini antara sih rentang 1 sampai 10, mhm. gimana posisi Hari Bapak ini sekarang? paling paling tidak kalau ditanya itu paling masih di 5 lah, ya belum karena Di saya posisi lihat kan 5. mhm, saya lihat kan teman-teman yang sudah mampu di bidang IT pun, masih apa namanya, Mmm, 50-50, mhm, setengah-setengah untuk membuat 50-50. sampai aksi nyata. Kemudian yang Mmm, senior, eee kalau saya gini, dia kan masih nol karena mereka, belum jadi kebutuhan. Makanya saya berpikir, mmm, apa sih yang saya akan lakukan, kedua sisi ini gitu, untuk bisa menjembatani mereka bahwa, PMM itu, sangat penting untuk, meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar, khususnya, sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Makanya mmm, saya sih sudah membuat nggih, rencana Bu Luh, untuk ke depannya akan nggih. seperti apa gitu. Gimana Cuma, nih Pak? Boleh Tiang dengar? itu udah apakah nanti berhasil atau enggak, mungkin saya akan coba saja Bu Luh itu. Eee, Eee, boleh di-sharing nih kira-kira rencana Bapak nih untuk nggih menjembatani ya, katakanlah nggih posisinya sekarang 50 biar mencapai nggih, katakan 5 mhm mau sempurna.
atau berproses Hmm. menambah lagi dari 5 itu, Hmm. kira-kira rencananya apa Pak kira-kira akan dilaksanakan nanti? Untuk Boleh nggak guru kita sharing? yang terima kasih Buluh. Untuk guru yang gini Buluh, untuk yang muda, yang punya Baik. kemampuan lah, satu di bidang IT, dia pasti jelas sudah Mhm. tidak bisa diragukan lagi. Mhm. Pasti pada intinya motivasinya dia itu akan pasti lebih tinggi daripada yang senior. Tetapi kadang-kadang faktor eksternalnya nggak ada Buluh. Artinya faktor motivasi luar, saya sebagai kepala sekolah tentunya akan berperan besar bagi mereka untuk guru-guru muda. Satu, motivasi Mhm. saya apa? Bahwasanya seperti itulah yang sampaikan, bahwasanya Bapak Ibu masih muda, kalau Bapak Ibu gini artinya memanfaatkan apa mereka mengajar itu pasti akan luar biasa dampaknya terhadap Bapak Ibu, kompetensi Bapak Ibu, kemudian sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Mungkin yang menjadi permasalahan mereka itu dia bekerja sendiri menurut saya karena tadi apa yang saya sampaikan itu faktor X, faktor dari luar itu tidak ada. Makanya saya sekarang itu berusaha kepada teman-teman yang muda-muda itu mendekatkan Mhm. mereka untuk belajar berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Artinya dia tidak membuat sendirilah, artinya mereka saling Mhm. sharing, kemudian khususnya untuk membuat aksi nyata, Mhm. aksi nyata ini saya sudah awal ini Buluh, satu saya Mhm. sudah membuat SK komunitas istilahnya Buluh. Nah, saya kemarin buatkan saya SK komunitas dengan itu dah grup teman-teman yang masih muda-muda, yang masih energik. Nah, dengan yang buatkan SK komunitas itu kemarin yang bernama Berlian, Berlian namanya Buluh. Iya. Berlian itu Keren artinya Pak, keren. orang-orang terdepan ini artinya itu saya singkatkan menjadi apa namanya berliterasi Berliterasi. G G Nggih. berliterasi. Nah, Ah, artinya nggih. dengan yang membuatkan SK nanti kedepannya otomatis mereka akan berkolaborasi mengerjakan bukan hanya literasi tetapi PMM itu aksi nyatanya itu Buluh. Nah, Mhm. di sisi lain ini dulu, Nggih. bagi yang senior, ya bagi senior saya Heeh. tidak akan mungkin menuntut lebih kepada mereka karena bagi mereka adalah bukan suatu kebutuhan gitu. Saya akan mencoba Mhm. eh, satu saja ini, satu kali sesi aja apa namanya minta minta tolong kepada temennya yang lebih mampu itu artinya sudah pernah membuka gininya apa ya PMM-nya PMM. kemudian tinggal aksi nyatanya mungkin satu kali pengajaran selama supervisi akan saya suruh mendampingi mengajar artinya dengan memanfaatkan media-media yang berbasis IT. Nah saya pingin guru senior itu mengamati dan melihat langsung bagaimana sih reaksi anak ketika diberikan sesuatu yang dekat dengan mereka, salah satunya teknologi HP gitu misalnya. Sehingga mungkin dengan demikian merasa terbuka lah, oh ternyata anak-anak lebih suka menonton video, game, dan sebagainya, tetapi dalam bentuk-bentuk pengajaran seperti itu. Karena selama ini Mhm. kadang-kadang paradigma lama kan hanya memanfaatkan buku LKS panduan saja Buluh. Nah, mungkin di Nggih, sana bener. mungkin Bener saya bener. akan masuk juga di kelas, oh kayak gini loh Pak, ternyata anak-anak senang sekali kalau dia memang bapaknya, tapi saya nggak bisa di IT Pak Kadek. Kalau memang seperti itu alasannya, saya akan berusaha untuk terus mendampingi eh, untuk bagian IT-nya itu antara minta bantuan kepada teman, mana yang bisa dibantu pada saat mengajar. Sehingga Wah, tetap tujuannya keren. saya itu berkolaborasi Buluh, membangun kesadaran, berkolaborasi seperti itulah. Oh, nggih, Pak. Paparan yang sangat gini, Pak, ini bisa ditiru kalau saya ini seperti sharing yang juga memberikan impact ke saya, dan Hmm. berdampak ke saya nih. Dari paparan Hmm. Bapak tadi kalau bisa yang simpulkan, eee, niki Bapak berusaha untuk istilahnya meningkatkan
rapor, katakanlah rapor nih ya, rapor dapodik untuk lapor mutu kembali sekolah ya. mengerjakan rapor mutu sekolah untuk meningkatkan usaha Potensi guru ya. melengkapi PMN potensi guru. Mhm. Jadi Bapak sudah berusaha niki mengkolaborasikan istilahnya guru-guru junior kan guru-guru junior yang melek IT Mhm. niki dikolaborasikan ye. Jadi Mhm. mereka akan melaksanakan istilahnya kalau aksi nyata mereka motivasi eksternalnya sendiri rasanya berat untuk Mhm. mengerjakan kan lebih baik kan berkolaborasi kan Pak G. Toh juga Kolaborasi. dengan berkolaborasi nanti istilahnya ketika sudah dikumpulkan aksi nyata itu sertifikat juga akan bisa Iya. dikeluarkan walaupun Mhm. nanti ya momennya ada yang belakangan, ada yang mungkin bersamaan ketika bersamaan dikumpulkan Pak G. Mhm. Kan kolaborasi itu sah-sah saja, tapi Mhm. ketika dilaksanakan rasanya beban itu eee, bisa lebih ringan dan motivasi Mhm. bertambah, Ya, apalagi sudah ya dapat bertambah sertifikat. ya. Nah, nike nike yang tangkap. Yang kedua untuk ini guru-guru senior yang tiang tangkap nike Bapak sudah berusaha niki memberikan pendampingan istilahnya, mengajak beliau-beliaunya setidaknya untuk melihat dulu ya cara mengajar Mhm. dari, eee, junior dengan Mhm. menggunakan teknologi, menggunakan HP, berarti Mhm. pembelajaran itu bagaimana siswa itu merespon dengan pembelajaran yang katakan Mhm. interaktif, dengan Mhm. teknologi, jadinya mereka istilahnya mendapat gambaran, eee, dengan pola pembelajaran lama kalau, dibandingkan dengan yang sekarang pasti akan membuat siswa lebih, apa namanya istilahnya, memberikan apa namanya, siswa itu lebih aktif gitu, karena aktif Mhm. dan Sesuai jadinya kebutuhan. berdiferensiasi sesuai Mhm. kebutuhan siswa. Jadi ketika para senior niki merasa bisa membandingkan lebih rasanya lebih bagus, dengan menggunakan teknologi dan punya kendala dalam Mhm. menggunakan teknologi dalam pembelajarannya, setidaknya nanti akan didampingi, Pendampingan bapak yang ya. pendampingan, kemudian, mungkin dalam pendampingan niki boleh yang ingin tahu juga, apakah junior-junior niki yang dilibatkan atau Bapak yang langsung sendiri memberikan pendampingan dalam mengoperasikan misalnya Pak, kenapa niki? Apa Bapak Kalau atau saya kan yang nggih, juniornya? kalau saya kan ndak mungkin Bu Luh, karena, Oh saya nggih juga nggih. punya punya apa namanya, tanggung jawab banyak sisi saya mungkin ada masyarakat, ada pengawas, Iya kemudian benar. saya harus melihat situasi guru lain. Paling tidak dalam dalam hal yang saya lakukan itu pertama kan, saya harus melihat guru mana yang tidak mendapatkan jam pada saat itu yang muda. Kadang-kadang kan Mmm. ada yang guru yang tidak mendapatkan jam pelajaran kalau di SD itu. Dia besok baru misalnya Mmm. guru agamanya, ada guru PJOK-nya, karena sekarang yang saya alami di sekolah saya guru agama dan guru PJOK itu dia masih muda dan pintar IT, Bu. Nah, itulah saya Mmm. manfaatkan. Beliau saya minta tolong seandainya ada guru senior yang belum mampu menggunakan IT, paling tidak dia membantu di bagian IT-nya saja, sehingga Mmm. terfasilitasi apa harapan dari guru senior, "Oh saya pingin tapi saya nggak bisa gini, saya lihat di Mhm, YouTube, bener. terus gimana saya mengoperasikan proyektornya?" Kan seperti itu. Nah, di sanalah dia Oh. masuk, "Tolong bantu, bapaknya itu biar, dia bisa memperlihatkan apa yang dia lihat di YouTube untuk disampaikan ke anak-anak." Nah, seperti itulah. Saya memanfaatkan Oh. guru-guru yang tidak mendapatkan jam untuk paling tidak membantu menyiapkan proyektornya, membantu menyetelkan videonya, habis itu selesai dah urusannya. Mungkin di terakhir juga Mmm. untuk apa namanya, menutup gininya juga, menyetop videonya, kemudian merapikan gininya. Nah, Oh. seperti itu mungkin, Bu. Oh, nggih, dari yang saya tangkap berarti, ketika nanti, ditemui hambatan istilahnya niki nggih, Mhm. ketika pendampingan akan diberikan kepada guru senior dalam Mhm. mengoperasikan, apa namanya istilahnya, proyektor, Mhm. Bapak kan dalam hal ini tidak bisa langsung karena juga Nggak punya bisa, tugas Bu. lain. Berapa berapa guru nanti Heeh, saya bener bener. nggak ada di Bapak nanti ruang kepala otomatis sekolah tidak akan nanti. bisa. Iya benar. Oke. Jadi Bapak mengoptimalisasikan guru-guru
junior katakanlah yang sudah bisa Ya. IT setidaknya membuka apa namanya mengoperasikan proyektor, Ya, guru agama guru dan guru agama dan penjas Niki guru banyak PJOK-nya banyak Kak, ya. Pak. Boleh tahu Pak, Niki banyak Niki guru agama dan penjasnya Niki enggak, dapat guru guru agama mudanya. satu, guru PJOK satu, cuma jamnya dia itu Oh, kan tidak kayak wali kelas dia dulu. Dia itu oh sekarang gitu kelas ya. 1, jam kedua dia nggak dapat Heeh. dah dia, jam kedua nggak dapat, besok baru dia dapat gitu. Oh, Cuma sekali-sekali aja dia mengajar. berarti satu hari itu mungkin dia ke kelas cuma satu kelas. Satu Setelah itu kelas dia saja free istilahnya. dia free, besok Oh, baru berarti lagi, besok dia kelas 2. besok baru lagi. Heeh. Nah, Cuma dia Niki memang banyaklah waktunya. nah, benar Niki, usaha yang bagus Niki untuk Heeh. mengoptimalisasikan jadi juga kolaborasi di sini antara Mhm. sesama guru nggih, jadinya yang senior bisa belajar setidaknya kalau sekali 2 kali dibantu, mungkin karena sudah Lama-lama bisa. bisa, lama-lama Karena pasti sering akan melihat, bisa nggih, yakin. ya karena sering melihat gitu di mana kabelnya dicukan, di mana Heeh, setiap hari nggih. itu berulang-ulang masa nggak bisa? Oh, nggih, bener Pak, niki solusi yang mantap niki kalau yang lihat Bapak sudah masang istilahnya strategi bagaimana harusnya mengoptimalisasikan, jadi guru-guru muda, yang junior, yang hebat IT-nya, untuk setidaknya memberikan motivasi kepada guru-guru senior ya, untuk Mhm, mulai mencoba kan, mhm, awalnya melihat, kemudian mencoba, kan begitu kan, kalau sudah mhm, terbiasa pasti pasti sudah bisa, tanpa lagi perlu didampingi. Oke, mhm, berarti Niki realisasi pelaksanaan program Niki, sudah mulai dilaksanakan kira-kira Pak nggih? Targetnya Niki, kapan mhm. Niki dilaksanakan atau sudah mungkin berjalan? Kalau boleh tahu. Ini baru berapa, 30% berjalan dulu. Yang pertama SK-nya, 30% berjalan. SK komunitasnya sudah selesai. Mhm, Kemudian, SK-nya sudah berjalan. apa namanya, kolaborasi untuk membuat aksi nyatanya sudah dipersiapkan itu, tapi satu persatu, Mhm, itu belum, eee, mhm, guru-guru yang A dulu, mungkin di bulan mhm, berikutnya baru guru yang B, dia, apa namanya, mmm, istilahnya dia, eee, kerjasamalah, berkolaborasi untuk menyelesaikan mhm, satu-satu. Tapi yang untuk yang, pendampingan untuk gininya yang senior ini belum, tapi mhm, paling tidak saya sudah menyampaikan, apa namanya, kendala-kendala yang dihadapi oleh guru senior itu akan saya berikan solusi penanggulangannya seperti itu. Cuma gininya aja belum, mhm. apa namanya, implementasinya aja belum. Tapi, eee, Oh, apa namanya, agendanya sudah saya sampaikan akan seperti itu. Bahkan mereka pun, "Oh kalau gitu demen lah," itulah istilahnya, saya senang. nggih, Yang penting apa yang nggih, menjadi dari kelemahan beliau itu tidak disudutkan lah itu bahasanya. Karena dari awal mhm, saya sudah mhm, punya prinsip, eee, dulu saya menjadi kepala sekolah itu, saya tidak harus kemampuan saya itu saya samakan dengan yang lain. Paling tidak saya mhm. memberikan solusi lah kepada teman-teman yang tidak, apa namanya, yang belum menyesuaikan dengan keadaan zaman seperti sekarang. Paling tidak ada solusi, saya tidak akan mempermasalahkan suatu masalah, tetapi saya tetap akan memberikan solusi walaupun seperti apa keadaannya, saya berusahalah untuk menutupi kekurangan, kelebihan teman saya kasih ke teman yang lain, seperti itulah saya fasilitasi teman-teman. Mmm. Nggih, Pak, dari yang saya dengar tadi niki komitmen Bapak tinggi sekali sebagai seorang pemimpin ya, setidaknya Bapak ingin memberikan motivasi lebih tanpa menuntut terlalu, apa namanya istilahnya, yang memberikan stres, beban Memojokkanlah kepada istilahnya. guru-guru, memojokkan istilahnya ya, guru-guru Mhm, senior. Tapi tetap, memberikan motivasi, dengan cara mengoptimalisasikan guru-guru junior. Jadi mereka yang sharing ilmunya, tapi mhm, dengan berdasarkan SK, Pak, ya. Bapak sudah mhm, agendakan saya niki sudah bulan buatkan SK ber-SK, komunitas itu yang SK komunitas. Dan komunitas ini berarti kalau sudah ber-SK, dia punya kekuatan istilahnya untuk mhm, untuk tetap berkolaborasi. dilaksanakan dengan sebuah kondisi berkolaborasi berarti nggih. Berlian namanya, Pak, nggih, SK-nya nike Berlian. berliterasi berliterasi Berliterasi, ya, berliterasi berliterasi apa itu? ilmu Mandiri, berliterasi mandiri boleh, berliterasi oh, mandiri. berliterasi mandiri.
Ya, karena nanti nggih. tujuan Mhm, ini belum tujuan nggih, utamanya itu ke siswa, paling tidak mhm, kita mengajarkan bagaimana berliterasi yang benar, ujung-ujungnya mhm. adalah mewujudkan kemandirian, makanya saya bilang berlian, berliterasi Berliterasi, mandiri, 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 ber ya, berlian. jadi An-nya itu nanti saya ambil mhm, mandiri ya, an-nya itu mandiri ya, mandiri. ya, Oke. ya, Ya jadi ini komunitas terus terang Pak, ini komunitas yang baru yang pernah saya dengar, ini sebuah upaya untuk menghadapi istilahnya, tantangan ini kan tantangan mhm, kolaborasi menjembatani guru senior, guru junior, untuk tetap memotivasi guru senior, tanpa harus memojokkan mereka, untuk tidak memojokkan mereka, kemudian, eee kemudian Bapak sudah melaksanakan ini dalam sebuah agenda. Terima kasih Pak, ini sisi sharing yang sangat, yuk apa namanya boleh, istilahnya, sama-sama boleh. sangat membantu, menginspirasi juga di satu sisi. Jadi mungkin ke depannya saya mungkin akan mendengarkan lagi sharing-an yang sama dari Bapak untuk Iya, penambahan, ya. apa namanya, kegiatan yang sudah dilaksanakan. Oke. Terima kasih Pak, sesi yang sangat Boleh, menyenangkan sama-sama untuk boleh. coaching hari Oke. ini. Terima Oke, kasih terima sudah kasih mendengarkan Pak. curhatan saya dulu. Nggih, mari. Luar biasa Pak, ini pasangan yang sangat Oke, oke. mantap. Kita kembali ke bagaimana? main room. Kita Teman-teman kembali ke sudah main room selesai ya. belum? Oke, oke. Oke, makasih. Silakan Pak, kembali ke Oke. main room.